Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, selanjutnya kita mulai absen dulu ya. Yang pertama ada Nurul Hidayah Safitri, hadir. Nurul Istiqomah, hadir. Konita Zahra, hadir. Rizka Nur Salma, oh izin. Oke, ada apa? Ada yang tahu? Ada suratnya? Oke. Izin karena acara keluarga. Selanjutnya ada Hasbi, hadir. Rina Sri Mulya, hadir. Safa, hadir. Baik, berarti hari ini tidak hadir hanya Rizka Nur Salma saja dikarenakan izin ada acara keluarga. Nah, selanjutnya kalian tahu nggak sih hari ini kita mau belajar apa? Coba Rina, mau belajar apa? Ya betul, pencemaran lingkungan. Nah, ada yang tahu pencemaran lingkungan itu apa? Coba Nurul Hidayah. Iya betul. Pencemaran lingkungan adalah segala sesuatu yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Salah satunya apa? Ayo. Oke, Hasbi apa? Ya betul. Salah satunya itu ada pencemaran dari polusi udara. Terus limbah pabrik. Betul. Nah, selanjutnya sebelum kita ke media yang akan Ibu jelaskan terkait dari pencemaran lingkungan, Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu ada berapa? Ada yang tahu? Oke, Rina lagi, boleh. Pencemaran lingkungan itu ada apa aja? Yang pertama itu ada pencemaran udara. Yang kedua itu ada pencemaran air. Dan yang ketiga ada pencemaran tanah. Betul. Nah, pencemaran udara ini biasanya disebabkan oleh apa? Oke, betul. Disebabkan oleh polusi. Bisa dari polusi kendaraan bermotor, terus polusi dari pabrik, dan yang selanjutnya ada pencemaran air. Pencemaran air itu oleh apa? Ya, oleh limbah pabrik. Nah, limbah pabrik ya. Nah, kalau tanah itu disebabkan oleh apa? Ya betul, bisa dari limbah pabrik juga. Kenapa? Karena dari air ini bisa menyerap ke tanah gitu. Nah, kalau misalkan tanah ini sudah tercemar, otomatis yang kita pakai buat mandi itu tercemar gak airnya? Tercemar dong, ya kan? Oke, baik. Selanjutnya supaya kalian lebih paham gimana sih Bu pencemaran udara itu, bagaimana sih Bu pencemaran air itu, dan bagaimana pencemaran tanah. Oke, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah media. Yang pertama itu ada aquablast, yang kedua itu ada kapas, dan ini sudah diisi air bersih. Nah, anggap saja kapas yang ada di dalam ini itu tanah, ya. Nah, ketika tanah ini belum tercemar oleh limbah pabrik, airnya tetap bersih ya. Oke, tetap bersih. Nah, tetapi kalau misalkan Ibu beri, nih, ini ada air kopi. Anggap saja ini limbah pabrik ya. Nah, kalau misalkan kopi ini Ibu tuangkan ke dalam kapas yang berisi air bersih ini, akan jadi seperti apa? Oke. Akan jadi seperti apa? Ya betul. Airnya akan kotor, akan tercemar oleh limbah pabrik ini. Otomatis yang tadinya bening, air ini jadinya kotor. Nah, ini salah satu contoh pencemaran lingkungan terhadap tanah, gitu ya. Oke, selanjutnya ada sekarang pencemaran pada air. Nah, ini ada aqua dan ini ada air. Anggap saja ini air bersih ya. Ini air bersih, lalu kita berikan air kopi lagi dan kita anggap ini sebagai limbah pabrik lagi. Oke, kita tuangkan air kopi ini ke dalam gelas. Oke.
Jadinya seperti apa? Tuh, airnya menjadi keruh, kotor. Nah, ini salah satu contoh pencemaran lingkungan terhadap air. Seperti itu. Nah, bisa kalian bedakan ya. Yang tadinya kapas ini bersih, kita anggap ini tanah. Ketika diberikan sebuah limbah pabrik akan jadi seperti ini, kotor gitu kan. Ini pencemaran terhadap tanah. Dan ini pencemaran terhadap air. Air yang tadinya bersih, ketika diberikan atau terkena limbah pabrik itu akan jadi keruh gitu ya. Otomatis kalau misalkan udah seperti ini, kita pakai mandi, apakah enak? Tidak, ya kan? Jelas ini sudah salah satu pencemaran lingkungan gitu. Pencemaran pada udara. Di sini ada aqua gelas, ada korek api. Nah, ini anggap saja udara segar di dalam sini. Nah, kalau misalkan kita beri api, nah di sini kan keluar asap ya. Oke, keluar asap. Nah, udara yang ada di dalam udara segar ini akan menjadi seperti apa? Oke, betul, akan menjadi tercemar, akan menjadi tidak segar lagi. Berarti udara di sini sudah tercemar oleh asap ini. Anggap saja ini asap kendaraan bermotor. Oke, sekarang setelah kalian mengamati tadi percobaan media yang sudah Ibu tampilkan kepada kalian, kira-kira bagaimana sih cara kalian mengatasi pencemaran lingkungan? Oke, boleh nulis di bawah. Ya, untuk yang pencemaran udara berarti harus mengurangi kendaraan bermotor. Bisa. Yang sekarang pencemaran air. Oke, Konita boleh. Gimana? Betul. Berarti limbah-limbah di pabrik itu harus mempunyai saluran tersendiri sehingga tidak mencemari air yang ada di sungai atau danau atau selokan gitu kan. Karena biasanya pabrik-pabrik itu kemana saja si arah limbahnya, sehingga bisa jadi limbah tersebut itu masuk ke sungai dan mencemarkan air yang ada di sungai. Nah, sekarang pencemaran pada tanah. Oke, boleh Hasbi. Gimana? Betul. Limbah-limbah tadi itu tidak boleh dibuang sembarangan dan tidak boleh langsung kalian tumpahkan misalkan ke tanah. Itu kan otomatis langsung terserap oleh tanah dan tanah itu akan tercemar. Sehingga ketika misalkan tanah tersebut ditanami pohon, dia tidak akan hidup dengan baik. Bahkan tidak akan bisa hidup. Baru misalkan kalian tanam saja itu bisa langsung mati tanaman tersebut. Setelah kita mempelajari tentang pencemaran-pencemaran yang ada pada lingkungan, selanjutnya Ibu akan membuat 3 kelompok. Nanti yang kelompok pertama tentang pencemaran pada udara, yang kedua tentang pencemaran pada air, dan yang ketiga pencemaran pada tanah. Oke, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, nanti setiap kelompoknya itu membuat laporan. Laporan tentang apa sih? Tentang materi hari ini, materi pencemaran lingkungan. Nah, di situ kalian harus tahu apa sih pencemaran lingkungan gitu kan. Terus bagaimana sih cara mengatasi pencemaran lingkungan di daerah sekitar, dan apa aja sih pencemaran lingkungan ada di daerah kalian masing-masing. Nah, kalian buat sebuah makalahnya atau sebuah laporannya, dikumpulkan di depan. Oke? Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Moga-moga juga ilmunya sampai kepada kalian dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.